Jangan salah salah salah. Merhaba guys, welcome back to my channel. Ya, kali ini mumpung masih di rumah aja, aku sama suami yang baru aja nikah mau kasih informasi syaratnya, dokumen apa aja sih yang dibutuhin sama KUA buat daftarin nikahan Iya, sama WNA apa aja sih. Nah, aku bakal kasih tahu iya, di video kali ini. ya. Hari ini video ini tentang menikah ya. Gitu. Iya, Oke. Ya udah deh, langsung aja. Ini HP kamu. udah. Nah, jadi yang pertama kali yang untuk perempuannya ya. Ini aku khususnya yang nikah di KUA. Maksudnya yang untuk muslim kan di KUA kan. Jadi yang persyaratan buat daftar di KUA apa aja. Nah, yang untuk perempuannya itu yang pertama sebenarnya itu cantumin, aku kasih gambar fotonya aja persyaratannya apa aja. Nah, ini yang aku alamin aja kemarin gimana. Pokoknya yang pertama itu kalian tuh harus minta surat keterangan ke rumah ke rumah tangga, ke rukun tetangga, ke RT kalian masing-masing di wilayah rumah kamu. Itu domisili kamu, minta surat keterangan mau nikah sama RT-nya. Habis itu kamu langsung ke RW buat minta stempel dan rekomendasi gitu kan. Terus habis itu dari RW, nah kamu jangan langsung ke kelurahan karena di kelurahan itu kamu harus ngumpulin semua berkasnya. Dan sekarang apalagi harus ada sertifikat sehat kan dari puskesmas. Nah, itu kalian harus kumpulin juga ke kelurahan. Jadi sebelum ke kelurahan, kalian itu harus ke puskesmas. Puskesmas yang domisili kalian. Misalkan domisili kalian, domisili aku kemarin di Jakarta Timur di Kecamatan Pasar Rebo. Nah, aku ke puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Nah, dari situ kalau sesuai sama domisili KTP kalian di puskesmasnya itu free, nggak ada biaya apapun. Jadi langsung aja ke nomor minta nomor antrian yang buat catin calon pengantin. Nah, itu nanti abis itu langsung dikasih tahu stepnya mau kemana-mananya gitu. Jadi di chatin itu yang dikasih tahu itu kita ambil darah buat diperiksa kayak tuh normal apa enggak gitu loh. Jadi kalau kayak calon pengantin misalkan darahnya hemoglobinnya gimana, darah merahnya, sel darah putihnya, terus kayak berat Sedikit suaranya badannya. besar ya. Iya, ya udah sebentar. Berat badannya, terus tingginya berapa, terus dites juga yang HIV sama hepatitis ABC gitu. Jadi karena kan itu buat baik kan, kalau kita sehat baik buat nanti kalau kita nikah keturunan kita juga sehat-sehat semua kayak gitu. Habis itu ya udah cepet kok, dan itu free ya kalau sesuai domisili kalian puskesmasnya itu cepet kok. Aku pagi datang, terus tunggu siang tunggu hasil labnya 1 jam udah selesai. Itu udah keluar hasil tesnya, nanti kita balik lagi tuh ke ke bidannya, ke dokternya yang di puskesmasnya itu, dijelasin, oh mbak ini pertahanin ya, ini gulanya ininya bagus, alhamdulillah sehat, yang nggak ada hepatitis ABC, yang nggak ada HIV kayak gitu. Karena nanti kalau itu dites, istilahnya kalau kita eh, apa di pas dicek darahnya ternyata ada salah satu itu, misalkan kayak ada HIV gitu, itu langsung diarahin lagi ke apa gitu namanya. Jadi kayak harus sembuh dulu baru bisa lanjutin nikah kayak gitu. Nah, kalau misalkan habis itu
selain diambil darahnya, aku juga disuntik imunisasi gitu, harus 5 kali seumur hidup sampai aku mati itu harus 5 kali suntik. Itu di luar dari waktu kita SD gitu-gitu ya. Ini waktu pas kita udah dewasa gitu harus suntik itu sebanyak 5 kali bertahap. Jadi waktu itu aku pas catin disuntik, bulan depannya disuntik lagi. Nah, 3-nya ini bertahap kayak setahun lagi atau 3 tahun lagi atau kayak gitu. Suntik berapa? Suntik Berapa free kali? ya. Berapa kali? 5 kali, cuman 1 kali aja kemarin. Terus bulan depannya 1 kali lagi. Jadi kan udah 2 kan. Jadi di hidup aku 3 kali lagi suntik tetanus kayak gitu. Langsung urus di hari itu juga, aku langsung siapin kan dokumennya semuanya udah siap, tinggal yang sertifikat itu kan langsung dapet sertifikatnya juga. Aku langsung fotokopi 2 rangkap gitu, langsung dikasihin ke kelurahan. Nah, kelurahan langsung bikin surat rekomendasi, gini nikah sama siapa, gini orang mana, gini ditanyain tuh, orang mana mbak suaminya, ini Turki pak gitu. Oh gitu, ya udah surut suaminya calonnya udah urus dokumen juga kan. Aku bilang iya udah pak gitu, di sana udah urus juga, jadi nanti tinggal dibawa ke Indonesia aja. Oh ya udah gitu, dia langsung kasih. Dan habis itu ya udah, karena udah sore kan, tutup dong kalau gue langsung ke kecamatan. Jadi oke, aku bawa, makasih sama orang kelurahan. Habis itu aku besoknya ke kecamatan. Pagi-pagi aku ke kecamatan sendiri, benar-benar sendiri. Terus pas di kecamatan ya udah tuh aku kasih kan, mbak ini surat rekomendasinya dari dari Cijantung, dari kelurahan kan ini. Oh mau nikah di mana mbak? Ya nikahnya sih nggak di kecamatan Pasar Rebo, makanya mau minta surat rekomendasi. Aku kan nikahnya nggak di kecamatan aku kan, aku di Jagakarsa. Nah jadi aku minta nanti surat rekomendasi, tapi emang alurnya gitu, RT RW kelurahan kecamatan. Dulu sih kecamatan enggak, tapi nggak tahu kenapa kemarin aku pakai kecamatan juga, dan semuanya juga sekarang pakai kecamatan rekomendasinya gitu, harus ada tanda tangan camatnya juga gitu. Pas aku minta tanda tangan camat gitu, kata mbaknya calonnya WNA ya mbak ya, ada paspornya enggak? Nah untung aku kan megang fotokopi pasportnya dia, jadi aku kasih aja nih ada fotokopi pasportnya kok mbak, gini. Oh ya udah, nanti kalau bisa nanti langsung ditandatangani, tapi nanti kalau nggak bisa nunggu calonnya gitu kan katanya. Terus akhirnya aku nunggu, nggak begitu lama lah gitu, dan ternyata bisa karena aku nyerahin dokumennya dia juga, istilahnya aku ngasih fotokopi paspornya dia juga kan, jadi kayak oke lah gitu lah. Terus ya udah akhirnya aku dapet tanda tangan camat, terus aku langsung ke KUA. Nah kalau yang KUA-nya memang di domisili kamu nikahnya nanti ijab kabulnya di domisili kamu, kecamatannya, nggak usah kamu minta kasih rekomendasi sebelumnya dari aku ya dokumen itu iya, numpang nikah di kecamatan lain nggak usah. Jadi kamu langsung aja serahin semua dokumennya ke KUA itu. Tapi kalau aku kemarin, karena aku bukan di kecamatan aku, kemarin nikahnya aku kan Pasar Rebo, aku di kecamatan Jagakarsa di Jakarta Selatan nikahnya. Terus jadinya aku minta surat rekomendasi tuh sama ibu-ibu KUA. Nah ibu-ibu KUA-nya bikinin misalkan kayak ini Anissa nikah sama gini sama ini, tulis namanya dia, tulis nama bapaknya dia, kayak gini kayak gitu dah pokoknya. Terus mau numpang menikah di wilayah Jagakarsa gini, istilahnya kayak gitu. Jadi nanti aku bawa dokumen yang surat rekomendasinya itu ke KUA tempat aku nikah gitu. Jadi kayak double gitulah, aku kayak ke KUA Pasar Rebo dulu, baru ke KUA Jagakarsa pas dokumennya semuanya udah lengkap buat daftarin tanggal nikahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu nikahnya di domisili kamu, udah nggak usah minta rekomendasi, langsung kumpulin aja di sana semua, langsung kamu daftarin tanggalnya gitu.
gitu. Jadi aku ngumpulin berkas di kelurahan sama nanti buat daftar tanggal nikah di KUA tempat aku nikah tuh. Tahan sama di KUA tempat aku ijab kabul, aku kasih dokumen apa aja sih? Nah, ini yang aku kasih. Pokoknya yang pertama itu kemarin itu aku akte lahir, KTP, kakak, KTP orang tua, ayah ibu, terus saksi nikah, yang saksi nikah perempuan dan laki-laki, dan abis itu foto pas biru perempuan dan laki-laki ukurannya 2x3 dan 4x6. Surat pengantar yang tadi itu yang dari RT, RW kelurahan yang ditandatangani sampai camat itu sama itu juga. Terus sama fotokopi sertifikat sehat yang dari puskes. Yang penting aku udah di atas umur 16 tahun lah ya. Jadi nggak ada surat-surat yang harus diurus ini itu gitu. Dan aku ngurus nikahnya itu nggak mepet, nggak dalam 10 hari gitu, cepet-cepet gitu, enggak. Jadi aku ngurusnya juga beberapa bulan sebelumnya, sekitar 2 bulan sebelumnya lah gitu aku ngurusnya. Jadinya ya udah. Ya Allah, tuh kan gendut. Apa? Akte kelahiran sama kartu keluarga di rumah Astagfirullah, yang aslinya lagi kan. Ih, gendut deh. Selain itu, aku juga dikasih kayak data ini, kayak biodata WNA gitu. Jadi ini ada nama lengkap, calon mempelai, ayah, ibu calon mempelai kayak gitu. Ini juga diisi semuanya, terus dikumpulin pada saat barengan ke KUA tempat kalian nanti ijab kabul untuk daftarin tanggal nikahnya kan. Nah, habis itu aku langsung dikasih ini sama KUA-nya tuh. Dikasih ini kayak permohonan kehendak perkawinan gitu, Kecamatan Jagakarsa di Jakarta Selatan gitu. Karena aku kan nikahnya di Velves UI di daerah Depok, perbatasan Jagakarsa, Jakarta Selatan sama Depok gitu. Tapi aku masuk Jagakarsa kayak gitu. Jadi langsung dikasih surat ini. Pokoknya kalau kalian udah daftar tanggal untuk nikahnya, kalian dikasih ini gitu, kayak mengajukan permohonan kehendak perkawinan atas nama calon suami bla 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 bla. Nah, ini berikut ini saya sampaikan surat yang diperlukan untuk diperiksa. Ya kan nih, apa aja: pengantar perkawinan, yaitu yang tadi aku bilang RT RW kelurahan kecamatan, persetujuan calon mempelai kan. Terus kayak aku ngisi kayak belum pernah menikah kayak gitu. Terus fotokopi KTP orang tua, ayah ibu, fotokopi akte kelahiran, terus fotokopi kakak, pas fotonya itu yang ukuran 2x3-nya itu 4 lembar, yang 4x6-nya 1 lembar, laki-laki dan perempuannya sama ya, 4 lembar 1 lembar gitu. Nah, terus belakangnya biru jangan lupa. Nah, habis itu karena aku baru ngasihinnya berkas aku aja untuk ngetapin tanggalnya biar nggak dipakai, mesti istilahnya kayak biar oke, fix di tanggal itu. Aku serahin yang dokumen semuanya aku. Jadi yang punyanya Mehmet, aku cuman serahin foto kopi paspor sama fotonya dia yang kayak gini, yang belakangnya biru kayak gitu, yang ukuran 2x3 sama 4x6-nya kayak gitu. Jadi yang penting udah ada salah satu dokumennya dia yang masuk kan, jadi nggak apa-apa gitu. Belum semuanya langsung dikumpulin, tunggu dia karena dokumen aslinya nunggu Mehmetnya datang ke Indonesia dong. Bawahin dari Turki yang dokumen asli gitu. Jadinya ya udah, yang seadanya dulu aja, adanya apa, yang penting dokumen aku semuanya udah lengkap kayak gitu. Nah, terus cuma ditulisin deh di sini berkas belum lengkap gitu. Nah, ya udah deh, aku bilang ya udah nanti
ke mana, ke KUA-nya lagi sekalian pas Mehmet udah datang, aku bilang gitu sama pak penghulunya. Kata dia oke, gitu deh gitu. Jadi waktu itu kemarin kami bayar nikahnya ya yang ya Iya. 600.000. Untuk itu untuk nikah sama seminar ya. Sebelum menikah yang 1 hari dari jam 8 sampai siang jam 12 seminar ya. Seminar Iya, ya, seminar seminar. tentang nikah. Nah ini sertifikatnya tuh. Sertifikat dari KUA. Sertifikat dari KUA-nya Mehmet Yuksel Anissa Anissa Zaratul Zaratul Fitri tuh Iya. di Kecamatan Jagakarsa, Iya. tanggal 29 Terus- Februari kemarin. Terus yang untuk semua orang kasih ustadz satu ya dari KUA ya. Waktu menikah ustadz itu dia datang ke tempat menikah Hmm, yang akad nikah. hmm, Ya, ijab kabul. ijab kabul. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang bagian suami aku. Iya. Yang dokumennya WNA-nya apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu, Iya. yang untuk dikumpulin di KUA-nya. WNA-nya dokumennya apaan aja. Nah, yang pertama itu ada akte kelahiran. Akte kelahiran suami atau kenal lahir. Nah, itu bisa calon kalian dapetin di Turki. Apa di Turki. Turki? Kamu mintanya dari mana akte kelahirannya? Nüfus dairesi. Iya. Nüfus dairesi. Kayak kelurahannya gitulah ya, kecamatannya gitu. Nah, habis itu ada sertifikat masuk Islam bagi mu'alaf. Kalau mu'alaf. Nah, jadi ini kan tapi Turki insya Allah muslim semua ya, tapi ada juga pasti yang enggak. Muslim Tapi semua. kalau misalkan non, pakai sertifikat masuk Islam bagi mualaf. Nah, yang ketiganya itu tanda lunas bagi pajak orang asing WNA yang bekerja di Indonesia. Kalau calon kalian WNA yang kerja di Indonesia itu harus ada keterangan surat dia udah bayar pajak semuanya kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu ada keterangan izin untuk sementara dari imigrasi. Itu kayak apa sih namanya, kayak visa permitnya aja gitu, kayak stempel visa izin sementara kan, karena kalau dari paspor Turki atau paspor dari Eropa Amerika gitu kan masuk ke Indonesia free 30 hari kan. Jadi nggak usah, kalau selama calon kalian tinggalnya kurang dari 30 hari, maksimal 30 hari, nggak usah beli visa, jadi pakai visa free visa aja gitu. Nah, kalau yang kelimanya itu paspor. Nah, ada paspor kan, nanti di fotokopi. Pokoknya nih intinya bawa asli dan fotokopi juga gitu. Nah, terus yang keenam itu ada surat keterangan dari kedutaan perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Itu diterjemahin. Nah, kan suami aku bawa kayak akte kelahiran, kakak, kimlik gitu. Nah, itu nanti diterjemahinnya sama orang sama di Indonesia, istilahnya yang udah legal dari kedubes Turkinya gitu. Jadi nih orang misalkan nih orang nih dia bisa translate, emang orang kedubes udah tahu nih legal Kayak gini, gitu. legal. Nah, jadi legal Legal. dari stempel dari kedubes Turkinya tuh legal gitu penerjemahnya gitu. Nah, Ini gini. diem dulu gendut. nah jadi pokoknya harus legal gitu kan. Nah, jadi hari pertama suami aku datang, calon suami, sekarang suami. Jadi calon suami aku waktu itu kemarin dia kita ke kedubes Turki dulu ya Yam ya. Kedubes Turki. Kita tuh minta apa? Minta surat keterangan rekomendasi gitu. No, dari kedubes Turki di Jakarta, minta surat keterangan kalau dia istilahnya oh ya orang Turki belum nikah kayak gini bisa nikah di Indonesia kayak gitulah. Nah, habis itu ya udah, habis itu yang dia bawa surat dokumen aslinya dari Turki kayak kakak, akte, ID, paspor gitu, semuanya diterjemahin sama yang tadi aku bilang itu yang udah dilegalin sama kedubes Turki. Nah, habis itu kami bayar ya yang 2 juta. bayar 2 juta untuk terjemahin ke orang tersebut.
Nah, Diskonnya, ke penerjemahnya ada diskonnya. katanya diskon ya, ya udahlah ya. Terus kami untuk dapetin surat rekomendasi dari kedubes kira-kira bayar berapa USD yang 5 ya? 5 US dollar kayak gitu. Terus habis itu apa lagi? Terus nah suami aku udah kan tuh terjemahnya udah semuanya. Nah terus dia belum bawa surat sehat dari Turki kan, dan sekarang kan di Indonesia harus ada surat ini kan, apa sertifikat apa sertifikat sehat. Nah jadi kan dia WNA dan bukan domisili kecamatan Pasar Rebo di Jakarta Timur kan, jadinya dia bayar sekitar 200 sampai 250. Pokoknya kurang dari 250 tapi di atas 200, aku lupa berapa. Itu nanti nih sama kayak aku diceknya apa, darahnya, GDS-nya, IMS-nya, HIV, hepatitis gitu. Sudah diperiksa semuanya istilahnya kayak gitu. Dan normal. Nah ini nih contohnya sertifikatnya, sertifikat. kayak gitu. Ini juga dikumpulin semuanya dokumennya yang aslinya ke KUA gitu. Aku sehat ya. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Nah itu kan Mehmet Buksel kan tuh. Iya pokoknya gitu deh, tuh ada cincin-cincinnya lala. Sertifikat layak kawin. Terus ya udah, habis itu udah semuanya udah dapet, terus dokumennya udah siap semua ya yang ya. Habis itu kami kumpulin deh ke mana, ke KUA tempat ijab kabul nanti, istilahnya aku domisili di situ, aku serahin semuanya yang asli. Terus dari orang KUA-nya ngecek oke. Terus kami dikasih bill ya yang ya untuk bayar nikah. Ini billingnya dibayar ke bank. Sekarang banknya bisa apapun terserah, yang penting harus ke teller langsung, nggak bisa ditransfer kayak gitu, harus cash. Nah udah deh tuh bayar 600.000, murah guys nikah, yang penting ya ijab kabul aja. Pokoknya gitu deh. Nah udah kan tuh semuanya udah selesai alhamdulillah. Nah sehari sebelumnya kami ada ini, ada apa ya, itu tadi yang ini biar lulus sebelum nikah kami udah dapat pembekalan hidup agar rumah tangga kami rukun, sakinah, mawadah, warohman, ya kan ya Bibi? Iya kayak gitu. Nah itu Anissa Mehmet kan tuh, biar cuci me. Terus habis itu kita lapor deh tuh ya. Tapi kan aku ngantuk ya waktu sama kamu di sana nggak ngerti, diam aja. Yeah. Mengerti hanya dikit kan, terus mengantuk. Aku ngantuk waktu seminar ya. So, kira dari jam 8 sampai siang jam 12 nggak ada istirahat, nggak bisa ke toilet gitu, nggak bisa berbicara, hanya dengar aja. Aku ngantuk banyak waktu itu. Pusing. Tapi untungnya kamu bisa bahasa Indonesia, jadinya seenggaknya ada ngerti-ngerti dikit. Yeah. Tuh, tapi ya udah deh. Terus kami udah selesai seminar, udah cek kan dokumennya, apakah ada nggak salah, misalkan yang tanggal lahir aku yang Ustadz tulis salah kan waktu itu. Terus habis itu langsung buat harus benerin cek kan? ya, kalau salah tulis itu yang waktu nikah kartu nikah juga salah. Kemudian waktu kalau salah itu nggak bisa ganti. Gara-gara itu udah selesai seminar harus cek dulu dari KUA dokumennya apakah ada nggak salah atau enggak. Karena waktu yang suaminya laki-laki waktu ikut report ke embassy Turki, kemudian problem yang di sini kartu nikah sama ID cardnya laki-laki harus sama, yang perempuan juga sama, misalkan yang paspor Nisa sama di sini tulis apapun semuanya harus paspor harus sama ya itu. Iya, pokoknya semuanya harus nggak sama. bisa yang salah. Nah habis itu ya udah deh, alhamdulillah lancar, diberikan kelancaran sama Allah untuk ngurusnya, nggak ada kesusahan, alhamdulillah. Alhamdulillah.
gitu Ya guys. udah. Karena ada yang denger cerita dari teman gitu, ada yang susah gitu, maksudnya kayak ada yang mau KUA-nya tuh ribet gitu, nggak boleh surat keterangan dokternya, surat keterangan sehatnya harus dari rumah sakit Turki. Tapi kemarin kami alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Jadi coba aja dulu pokoknya. Oke, kalau misalkan bagus, kalau aku kan kemarin ngejar karena harus ada sertifikat sehat kan, aku suami sama istri, jadinya aku di Jakarta semua ambil surat sehatnya. Tapi kalau misalkan takut buat was-was juga, jaga-jaga ada masalah kayak gitu, calon kalian juga harus ambil surat sehat dari Turki juga aja ya Ndut ya. Iya. Terus di Indonesia nanti Aku lagi juga udah gitu. bilang untuk laki-laki bahasa Turki, aku juga udah bilang yang laki-laki sebelumnya harus bawa yang kartu sehat, karena kalau ada problem di Indonesia nggak bisa balik ke Turki kan? jauh. Iya. Yang gara-gara itu sebelumnya Iya. bawahin dari Turki Buat yang kartu jaga-jaga, sehat. Iya, jaga-jaga. Jadi punya plan A, plan B lah kayak gitu. Nah, Iya. ya udah deh gitu guys. Jadi cerita